Ya, viewers, kali ini kita akan berbincang dengan Profesor Suyatno dari mantan Rektor UHAMKA. Eh, Assalamualaikum Pak Yatno. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Alhamdulillah, kabar sehat Pak ya. Alhamdulillah. Iya Pak, Doanya. doanya. Sehubungan dengan Pilpres yang sudah dijalankan pesta demokrasi rakyat ini, memang ada tentang pertama kecurangan dan ada apa meninggalnya beberapa petugas KPS. Nah, untuk meninggalnya beberapa petugas KPS dari pandangan Profesor Retno sebagai mantan rektor dari segi akademis, kira-kira ini tanggapannya bagaimana Pak? Ya. Pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita di bulan suci Ramadan, hari yang ke-7 ini kita bisa berbincang-bincang dalam rangka kita melakukan ikhtiar dan ijtihad untuk pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui wawancara ini kita bisa sharing pendapat, sharing ide untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kebangsaan khususnya di Indonesia ini terkait dengan satu peristiwa pemilihan umum sebagai pesta demokrasi Indonesia yang telah dilaksanakan, tetapi masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh pemimpin kita agar pesta demokrasi ini bisa menghasilkan kepemimpinan yang amanah, pemimpin yang baik untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan tadi dipertanyakan kaitannya dengan adanya beberapa petugas KPPS, saya mengatakan tidak beberapa karena jumlahnya sudah 580, hampir 600. Ini memang bagi kita ya sangat mengagetkan. Peristiwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang mungkin ada orang berpandangan di satu sisi bahwa meninggal seorang itu memang ada satu takdir. Tetapi dengan jumlah yang banyak dalam satu peristiwa yang hampir bersamaan, ini perlu kita melakukan sebuah ikhtiar yang oleh para ahli apa-apa sebab kematian dari petugas KPPS itu. Karena ternyata masih juga berjatuhan yang meninggal ini. Dan juga menurut informasi, nanti bisa dicek, masih juga banyak saudara-saudara kita yang masih sakit. Ribuan yang masih sakit yang petugas KPPS itu. Ya mungkin ada orang berpandangan wajar, tapi ada juga orang yang berpandangan tidak wajar. Sehingga saya meminjam istilah dari para ahli kesehatan, khususnya adalah Ikatan Dokter Indonesia, itu mendesak untuk diadakan sebuah tes forensik atau dilakukan tes untuk mengungkap apakah kematian para petugas KPPS itu memang hanya faktor kelelahan, tapi juga ada faktor-faktor lain. Nah, sehingga kalau ini kita bisa terungkap dengan baik, penyelesaiannya juga akan jadi baik gitu. Pemerintah juga akan baik, negara sebagai tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan ini juga akan baik. Dan nanti dipandang bahwa pesta demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang betul-betul akan dipandang baik. Tetapi kalau ini tidak diungkap, hanya dibiarkan saja begitu, ini juga dari segi kemanusiaan ini kurang bagus gitu. Oke, demikian guys keterangan dari Profesor Suyatno, dan mungkin kita akan kaji lebih dalam lagi sehubungan dengan petugas KPPS yang mungkin jumlahnya cukup ini menggetarkan ya, sampai 500 lebih. Nah, itu dari pandangan Pak Profesor, kira-kira apa tindakan selain dengan teman-teman dari ini, apakah perlu adanya kita dari untuk pengamat dari internasional, benar nggak sih ini suatu yang disengaja atau memang takdir? Tanggapan Pak Prof. Ya memang untuk kalau kita tidak punya data dan sebab-sebab kematian itu, ya mungkin orang mengatakan itu pada takdir. Tapi kalau kita punya data melalui tes ahli, tes forensik macam-macam, itu kita otopsi, itu kita kita punya data, sehingga nanti siapapun
bisa melakukan argumentasi bahwa apakah ini ya sebab karena kelelahan, apa sebab karena ini apa takdir, apa memang kematian itu ada faktor lain yang mungkin faktor yang mungkin di luar dugaan kita gitu. Sehingga saya sangat menghargai lembaga-lembaga sosial maupun lembaga profesi seperti ID ingin melakukan otopsi atau tes forensik atau apa macam yang ininya, itu adalah supaya tidak ada teka-teki, tanda tanya, sehingga nanti tidak hanya menghujat ke pemerintah, tapi memang ada data dan fakta yang bisa diungkap dengan baik. Sehingga kita tidak ada menutup-tutupi bahwa faktor-faktor kematian ini selain faktor kelelahan juga mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, kalau kita belum melakukan otopsi atau tes uji forensik macam-macam, kita nggak tahu kan, nggak tahu. Nah, oleh karena itu saya sih berharap pemerintah juga terbuka untuk menerima masukan dari berbagai lembaga-lembaga kemanusiaan, sehingga nanti kita tidak dicap oleh dunia internasional ini sebagai sebuah tragedi yang memang dirancang untuk hal-hal tertentu. Nah, kalau kita punya data-data yang valid, data-data yang sahih terkait dengan kematian yang diderita oleh saudara-saudara kita yang sudah berjuang dalam rangka demokrasi di pemilu 2019 ini. Ya, terakhir Pak Yatno, untuk apa harapan Pak Profesor pada pemerintah maupun kepada rakyat demi melahirkan pemimpin yang amanah, baik untuk kejayaan bangsa ini ke depan? Ya, harapannya begini saja, karena pemilu itu kan sebuah momentum 5 tahunan yang memang sudah dirancang secara baik, dan ini merupakan pesta demokrasi ya. Kalau kita pesta kan ya bersenang-senang, bersukaria dengan kita menegakkan aturan. Sehingga sebetulnya kita harapannya sih pemerintah, penyelenggara pemilu, apakah KPU, Bawaslu, atau orang yang terlibat di dalam pesta demokrasi sebagai penyelenggara, ya kita tunduk dan patuh pada aturan saja, yaitu melaksanakan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 yang sudah disahkan oleh DPR dan menjadi alat untuk memandu pelaksanaan pemilu. Di situ kan dikatakan pemilu harus berlaku jujur dan adil dan dilaksanakan secara profesional. Nah, sehingga itu saja. Sebenarnya kalau semuanya berpegang pada ketentuan undang-undang itu sudah cukup itu. Nah, masing-masing melaksanakan tugas secara profesional. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah itu sebagai wasit dan KPU juga sebagai wasit, ya berdiri di tengah-tengah melaksanakan sesuai dengan rel yang ada, yaitu undang-undang yang sudah menjadi ketentuan, undang-undang yang sebagai pedoman untuk melaksanakan jalannya pemilu itu. Ya, jurdil itu jujur dan adil dan dilaksanakan secara profesional. Nah, kembali saja pada undang-undang saja, undang-undang saja. Saya yakin kalau semuanya berundang-undang itu akan menghasilkan pemilu yang demokratis, pemilu yang baik, dan tentunya akan menghasilkan pemimpin bangsa Indonesia yang baik. Oke, terima kasih Pak Yatno atas sharing dan masukannya buat kita semua. Oke, demikian guys, mohon like and subscribe-nya di channel ini. Demikian keterangan untuk melahirkan pemimpin yang baik, ya harus komitmen dengan aturan main yang ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.